Shalom. Shalom. Saudara masih kedinginan? Udara memang dingin saudara, tapi di hadirat Tuhan tetap hangat. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya mau beritahu saudara sedikit. Karena inilah yang saya rindukan sudah beberapa tahun. Saya lihat di Amerika ini jarang menemukan renungan harian. Betul saudara? Jarang sekali ada renungan harian. Dan saya sudah hampir kurang lebih 3 tahun saudara Tuhan, kapan ini kita ada renungan harian sendiri supaya yang kertas itu bisa dibuat pengumuman dengan baik dan lebih banyak, karena semakin hari Tuhan memberkati gereja ini kita semakin banyak. Nah, saudaraku, kita bulan April kita akan terbit renungan harian. God is so good, beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita akan lanjut saudara. Kita akan masuk dengan pengertian tentang kenapa Allah menciptakan dunia. Nah, banyak orang tidak bisa pernah mengerti bagaimana Allah menciptakan dunia. Untuk menyikat waktunya, karena saudara sudah menyimak dan sudah mengikuti, kita langsung aja masuk ke ayat yang ke-9. Kejadian 1 ayat ke-9. Kejadian 1 ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatannya kering, dan jadilah demikian. Saya ulang. Ayat ke-9 mengatakan demikian saudara. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat. Berarti ada wadahnya, bukan? Betul? Sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Nah, saya memberitahu saudara, ayat yang ke-9 ini berbicara tentang apa? Wadah. Wadah untuk apa? Untuk berbakti. Saudara harus punya wadah, termasuk hidup saudara. Kebaktian pun saudara harus punya wadah. Nah, saudara pun juga harus punya wadah, saudara. Harus ada place. Kalau hidup saudara juga harus ada place. Wadahnya apa hidup saudara? Tubuh, jiwa, dan roh. Sedangkan saya sudah memberitahu buat saudara apa yang disebut tubuh. Saya sudah memberitahu bagi saudara, tubuh adalah saudara harus menjual manusia lama saudara. Saudara tidak bisa manusia lama saudara ada pada diri saudara. Saudara harus jual, saudara harus buang, dan tidak boleh kembali lagi. Kenapa saudara? Ini yang Tuhan lakukan. Kalau wadahmu baik, tempatmu ada baik. Betul tak? Buah pohon, buah itu tidak akan jatuh dari pohonnya. Maka dari itu hidup saudara harus punya wadah. Yang pertama, yang sangat dominan itu tubuh kita. Kenapa tubuh kita? Seringkali tubuh kita itu menguasai siapa? Roh saudara. Betul nggak? Kalau saudara cantik aja, sombongnya bukan main di sini, ada di sana. Betul nggak? Jual mahalnya setengah mati, nih. Betul nggak? Dideketin cowok, no, di sini nggak kualifikat kamu, kurang, kamu bukan orang tua. Betul nggak saudara? Maaf saudara, tapi kalau nggak ada tampak, siapa-siapa aja diterima, betul nggak? Di sini sih nggak ada bisa ngomong. Wah, apalagi kalau ganteng sedikit, punya duit, wah dompet tebal, mantap saudara. Cewek datang milik dari A sampai Z. Kurang cantik kamu, gua ganteng, padahal belepotan bukannya. Bilang aja diri ganteng. Saya bilang bukan saudara. Itu pun menguasai roh kita. Makanya saya beritahu buat saudara, hari ini seharusnya roh kamu yang menguasai tubuh kamu. Makanya Tuhan kan mengajarkan bahwa kita tuh kalau punya sesuatu yang melebihi orang lain, jika you have something more than any people, you suppose rendah hati. Amen. Makanya hidupmu akan diberkati. Banyak orang kalau punya kelebihan lebih daripada orang lain, busung dadanya. Betul nggak kira-kira? Halo, sini nggak ada di sana. Makanya kadang susah diatur, susah dikasih tahu. Saya mau beritahu ini manusia lama sudah harus dibuang. Emangnya ada firmannya? Ada dong. Coba buka saudara di dalam Roma 6 dulu saja, kalau sedikit aja. Roma 6. Supaya remind you untuk next hidupnya. Ya, Roma 6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Tuhan Yesus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan menjadi satu kematiannya? Apa? Penderitaan toh. Seharusnya kita ini hidup di dalam dunia dengan penderitaan. Makanya saudara jangan heran, semakin dekat sama Tuhan, semakin banyak penderitaan, Pak.
Nanti kalau saudara dekat sama Tuhan, dulunya tokomu laris luar biasa. Dekat sama Tuhan, lu kok jadi sepi ya? Ah, nggak jadi, lebih baik ada. Jangan, saudara. Tuhan itu ingin gini loh, ngajarin kita gini. Kalau kamu dekat sama saya, kamu sudah sebelum kamu dekat sama saya, kamu sudah berhasil. Tapi begitu kamu dekat sama saya, kamu tetap berhasil. Nanti kamu akan berkata gini, Tuhan, gua ini bisa ini bukan karena kamu, gua ini bisa karena aku. Dia bisa nih. Tapi kalau saudara begitu ikut sama Tuhan, begitu engkau sayang sama Tuhan, begitu habis, saudara jangan mundur. Tuhan itu mau ngomong, loh, kamu udah sama saya gak punya apa-apa loh. Sekarang aku buat kamu hebat, itu bukan karena kamu loh. Do you understand me? Supaya kamu tuh, loh, gak ada yang dibanggakan. Supaya apa? Supaya tubuhmu itu gak menguasai rohmu. Tuhan mau roh kamu yang menguasai tubuh. Makanya kalau saudara semakin dekat sama Tuhan, hal-hal yang lama atau dosa yang lama yang tidak pernah kamu jadi kamu harus ingat-ingat. Itu setan ingin mengingatkan kamu kembali tentang apa yang ada pada dirimu. Setan akan berkata, tuh jadi pelayan kok maki-maki, tuh jadi pelayan kok begitu, tuh dekat sama Tuhan habis, tuh. Jadi lama-lama kita kan kendor. Lama-lama kita udahlah habis aja lah. Saudara, justru semakin saudara dekat sama Tuhan, justru semakin saudara sayang sama Tuhan, justru semakin saudara setia sama Tuhan, dan pekerjaan duniawimu habis, apa yang kau buat semakin surut. Bersukacitalah, sebentar lagi kasih yang besar akan turun dari hidup. Amin. Kenapa? Untuk disaring semuanya, Pak. Kalau orang disaring itu yang jelek dibuang. Yang baru penggantiannya yang baik. Contohnya baju apa? Kalau usang, saudara kan ganti tuh bajunya, betul nggak? Tapi waktu saudara pakai baju yang baru dengan baju yang lama, mana yang lebih enak cara makainya? Yang lama karena sudah biasa. Makanya waktu saudara yang lama dibuang rasanya gimana, betul nggak? Tapi waktu saudara masuk sebenarnya kualitinya itu jauh bagus yang baru. Karena saudara melihat itu lebih modern, lebih bergaya dan lain sebagainya. Hari ini juga sama, saudara. Waktu dosamu dibuang, jangan kamu aduh kenapa ya gini, gua masih enak sama dosa. Tidak, justru yang baru ini lebih comfortable, lebih enak, lebih nantinya membuat saudara jadi orang yang luar biasa. Makanya saya beritahu buat saudara, hari ini justru roh kita lah, your spirit, yang harus menguasai tubuh kita. Jangan sampai tubuh kita yang menguasai your spirit. Tapi saudara, makanya Tuhan berkata, kamu ikut aku, bukan terus berkat. You ikut aku, belajar menderita. Makanya di sini disebut apa yang sama dengan kematiannya dan apa yang sama dengan kebangkitannya. Waktu Yesus sebelum dia mati, apa yang dia buat? Penderitaan. Betul nggak? Diolok, dihina, dicerca, difitnah, diapain aja. Tapi dia tidak membuka suatu perkataan apapun. Kadang-kadang kan kita susah kalau udah dihina, direndahkan. Betul nggak? Untuk kering mulut kita kan susah, betul nggak? Lalu di sini nggak ada di sana, susah. Apalagi kalau dagangannya sepi. Wah, kalau udah dagangan sepi, usaha sepi, pekerjaan nggak dapat, waduh, langsung doa, Tuhan, aku udah melayani, aku udah memberikan perpuluhan, aku udah, begitulah saudara. Halo, saya coba belajar sering hari ini. Saya banyak belajar, saudara. Saya mau honestly buat saudara. Makanya beberapa orang itu seringkali, Pak Rudi enak aja ya, keadaan resesi, Pak Rudi nggak resesi. Keadaan semua begini, orang nangis, Pak Rudi cuma senyum. Udah honestly. Kenapa saya bisa melakukan ini, saudara? Saya percaya sih, saudara. Seringkali saya katakan buat saudara, saya datang ke Amerika dan punya apa-apa, hanya lutut. Saya pulang ke Tuhan pun juga ada. Sudah tahu lutut. Kita berdoa. Saya tidak butuh apa-apa, saudara. Makanya saya tidak pernah pusing dengan apa yang saya punyai, apa yang tidak punya saya punyai. Berkat yang mau datang, belum datang, akan datang, saya tidak pernah pusing. Kenapa? Saya menikmati hidup aja sama Tuhan. Kalau memang Tuhan kehendaki itu saya dapat, saya akan masih dapat. Kalau itu yang saya butuhkan, Tuhan akan sediakan. Makanya tidak pernah saya pusing dalam hidup ini. Kenapa? Makanya saudara, banyak orang berkata, umur kamu 25 tahun, bercanda lu bilang. Umur saya sudah 50 tahun. Saya sering kata, wah enak ya baru dia punya wajah baby face. Enggak, lebih enggak suka karena awet.